Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya berani dipangkas agar lebih berbuah. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Yohanes 15 ayat 2. Tetapi ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bayangkan seorang petani apel sedang berjalan di tengah kebunnya. Musim berbuah telah tiba. Pohon-pohon apel terlihat sangat indah. Bunganya lebat, bakal buah mulai bermunculan. Hampir setiap ranting dipenuhi buah-buah kecil yang sehat. Seorang pekerja baru mungkin akan berkata, wah, tahun ini panen kita pasti luar biasa banyak. Tetapi tiba-tiba petani itu mengambil gunting. Ia memotong 1 buah, 2 buah, 5 buah, 10 buah. Bahkan lebih dari separuh bakal buah yang sehat dibuang ke tanah. Pekerja itu tentu heran, Pak, mengapa buah yang sehat dibuang? Bukankah semuanya bisa dibiarkan sampai besar? Petani itu menjawab, tidak semua buah yang tumbuh harus dipertahankan. Setiap cabang mempunyai keterbatasan. Akar hanya mampu mengirim sejumlah nutrisi. Jika terlalu banyak buah dibiarkan, semuanya akan berebut makanan. Akibatnya buah menjadi kecil, rasanya tidak maksimal, rantingnya bisa terlalu berat, bahkan pohon bisa mengalami tekanan. Jadi petani itu harus memilih. Ia rela kehilangan banyak buah kecil supaya mendapat buah yang sedikit tetapi berkualitas. Ketika musim panen tiba, barulah pekerja itu mengerti. Buah yang tersisa ternyata besar, manis, sehat, dan berkolesterol tinggi. Saudara, ada pelajaran rohani yang sangat dalam dari cerita ini. Tidak semua yang baik harus kita pertahankan. Kadang-kadang sesuatu yang baik justru harus kita lepaskan, supaya kita dapat memberikan tenaga, waktu, dan perhatian kepada sesuatu yang lebih penting. Dan inilah yang Yesus ajarkan dalam Yohanes 15. Tuhan tidak hanya ingin kita bertumbuh tetapi berbuah. Yesus berkata, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Perhatikan kata lebih banyak berbuah. Tuhan tidak hanya ingin kita menjadi orang yang sibuk. Tuhan tidak hanya ingin kita memiliki banyak aktivitas. Tuhan tidak hanya ingin kita terlihat aktif. Tuhan ingin hidup kita berbuah. Apa arti berbuah? Berbuah berarti kehidupan kita menghasilkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kasih, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, pengampunan, kerendahan hati, pelayanan, kepedulian, kesaksian, dan kehidupan yang membawa orang lain semakin dekat kepada Tuhan. Kadang-kadang kita mengukur keberhasilan dengan banyaknya aktivitas. Berapa banyak yang saya kerjakan? Tetapi Tuhan mungkin bertanya, dari semua yang kamu kerjakan, buah apa yang dihasilkan? Kita bisa sangat sibuk tetapi tidak bertumbuh. Kita bisa memiliki banyak kegiatan tetapi hati semakin jauh dari Tuhan. Kita bisa memiliki banyak pekerjaan tetapi kehilangan damai sejahtera. Karena itu Tuhan tidak hanya ingin kita melakukan banyak hal. Tuhan ingin kita menghasilkan buah. Ada saatnya Tuhan memangkas hidup kita. Yohanes 15 ayat 2 mengatakan bahwa ranting yang berbuah pun dibersihkan. Artinya meskipun kita sudah menghasilkan buah, Tuhan masih melakukan pekerjaan dalam hidup kita. Mengapa? Supaya kita lebih banyak berbuah. Inilah bagian yang terkadang tidak kita sukai. Kita senang ketika Tuhan menambahkan, tetapi kita tidak selalu senang ketika Tuhan mengurangi. Kita berdoa, Tuhan tambahkanlah berkat. Tapi kadang Tuhan menjawab, anakku, ada sesuatu yang harus aku kurangi. Kita berkata, Tuhan bukakan pintu. Tuhan berkata, ada pintu yang harus kamu tutup terlebih dahulu. Kita berkata, Tuhan berikan aku lebih banyak. Tuhan berkata, belajarlah melepaskan beberapa hal terlebih dahulu. Mengapa? Karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Seperti petani yang tahu bahwa terlalu banyak buah justru dapat melemahkan pohon. Tuhan juga tahu bahwa terlalu banyak hal dalam hidup kita dapat membuat kita kehilangan fokus. Tidak semua yang baik harus kita kejar. Ini adalah pelajaran yang sangat penting. Ada hal-hal buruk yang memang mudah kita tinggalkan. Tetapi tantangan terbesar bukan selalu memiliki antara baik dan buruk. Tantangannya lah
memilih antara yang baik dan yang terbaik. Ada banyak hal yang baik, mengikuti banyak kegiatan bisa baik, membantu orang lain itu baik, bekerja keras itu baik, belajar itu baik, melayani itu baik, memiliki banyak rencana juga bisa baik. Tetapi kalau semuanya dilakukan sekaligus, apakah kita mampu? Belum tentu. Kita memiliki waktu yang terbatas, tenaga yang terbatas, perhatian yang terbatas, kemampuan yang terbatas. Karena itu kita harus belajar bertanya, Tuhan, apa yang paling penting bagi hidupku saat ini? Bukan apakah itu baik, tetapi apakah ini yang Tuhan inginkan aku lakukan? Mari belajar berkata tidak. Kadang-kadang kita sulit berkata tidak, takut mengecewakan orang, takut dianggap tidak peduli, takut kehilangan kesempatan, takut dianggap tidak mampu. Akhirnya semua kita terima, semua kita lakukan, semua kita kejar, semua kita pikirkan, dan akhirnya kita kelelahan. Saudara, mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak menjadi prioritas bukan berarti kita jahat. Kadang-kadang mengatakan tidak adalah bentuk tanggung jawab. Karena ketika kita mengatakan ya kepada terlalu banyak hal, kita mungkin tidak mampu memberikan yang terbaik kepada hal yang paling penting. Petani apel tidak mempertahankan semua bakal buah, ia memilih. Begitu juga kita. Kita perlu menyaring apa yang harus dipertahankan, apa yang harus dikurangi, apa yang harus dilepaskan, apa yang harus menjadi prioritas. Tuhan memangkas bukan karena Dia membenci kita. Ini bagian yang sangat menguatkan. Ketika Tuhan memangkas hidup kita, jangan langsung berpikir Tuhan sedang menghukum saya. Tidak selalu demikian. Dalam Yohanes 15 ayat 2, ranting yang berbuah juga dibersihkan. Artinya proses pemangkasan justru terjadi karena ada potensi pertumbuhan. Tuhan melihat sesuatu dalam diri kita yang mungkin belum kita lihat. Tuhan berkata, aku ingin engkau lebih banyak berbuah. Maka Dia membersihkan. Kadang-kadang Tuhan mengambil sesuatu yang kita sukai. Kadang-kadang Tuhan mengubah rencana kita. Kadang-kadang Tuhan menutup kesempatan tertentu. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita melewati proses yang tidak nyaman. Kita bertanya, kenapa Tuhan? Tetapi beberapa waktu kemudian baru kita mengerti. Oh, ternyata Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Pemangkasan memang menyakitkan. Mari kita jujur. Dipangkas itu tidak selalu nyaman. Melepaskan sesuatu yang kita sukai tidak mudah. Mengubah kebiasaan tidak mudah. Mengurangi aktivitas tidak mudah. Menerima bahwa sebuah rencana tidak berjalan seperti yang kita inginkan juga tidak mudah. Tetapi pertumbuhan seringkali membutuhkan proses yang tidak nyaman. Pohon tidak dapat berkata, jangan potong cabang itu. Petani melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh pohon. Demikian juga Tuhan. Kita hanya melihat hari ini. Tuhan melihat perjalanan kita. Kita melihat kehilangan. Tuhan melihat tujuan. Kita melihat pintu yang tertutup. Tuhan melihat jalan lain yang sedang dipersiapkan. Kita melihat sesuatu yang harus dilepaskan. Tuhan melihat buah yang akan dihasilkan. Apa yang mungkin Tuhan pangkas dalam hidup kita? Mari kita periksa hidup kita. Mungkin Tuhan ingin kita memangkas kekhawatiran. Karena kita terlalu banyak memikirkan sesuatu yang sebenarnya harus kita serahkan kepadanya. Mungkin Tuhan ingin memangkas kesombongan. Supaya kita belajar rendah hati. Mungkin Tuhan ingin memangkas kebiasaan buruk. Supaya karakter kita semakin menyerupai Kristus. Mungkin Tuhan ingin memangkas kesibukan yang tidak kita perlu. Supaya kita mempunyai lebih banyak waktu untuk Tuhan dan keluarga. Mungkin Tuhan ingin memangkas ambisi yang berlebihan. Supaya kita kembali kepada tujuan hidup yang benar. Mungkin Tuhan ingin memangkas hubungan atau lingkungan tertentu yang membuat kita semakin jauh darinya. Mungkin Tuhan ingin memangkas keinginan untuk selalu menyenangkan orang lain. Supaya kita belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertanyaannya bukan apakah Tuhan sedang mengambil sesuatu dariku. Tetapi apa yang sedang Tuhan bersihkan supaya hidupku lebih berbuah. Jangan takut kehilangan sesuatu yang Tuhan minta kita lepaskan. Saudara, jangan takut kehilangan sesuatu yang Tuhan minta kita lepaskan. Saudara, petani tidak merasa gagal ketika melihat buah-buahan kecil jatuh di tanah. Mengapa? Karena ia tahu tujuannya. Ia tidak sedang menghancurkan panen. Ia sedang mempersiapkan panen yang lebih baik. Demikian juga Tuhan meminta kita melepaskan sesuatu. Jangan langsung menganggap semuanya sebagai kehilangan. Mungkin itu adalah pemangkasan. Ada perbedaan antara kehilangan dan pemangkasan. Kehilangan membuat kita hanya melihat apa yang pergi. Pemangkasan membuat kita melihat apa yang Tuhan sedang persiapkan. Karena itu ketika Tuhan menutup sesuatu, jangan buru-buru kecewa. Berdoalah. Tuhan, kalau ini memang harus kulepaskan.
Berikan aku kekuatan untuk melepaskannya. Tetap melekat pada Yesus. Satu hal yang sangat penting dari Yohanes 15 adalah hubungan antara ranting dan pokok anggur. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ranting tidak dapat hidup sendiri, ranting mendapatkan kehidupan dari pokok anggur. Demikian juga kita. Kita tidak dapat menghasilkan buah rohani dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan Kristus. Kita boleh memiliki kemampuan, kita boleh memiliki pengalaman, kita boleh memiliki pengetahuan, tetapi tanpa hubungan dengan Kristus, kehidupan rohani kita akan menjadi kering. Karena itu, prioritas terbesar kita bukan sekedar bagaimana supaya hidup saya lebih produktif, tetapi bagaimana supaya saya semakin dekat kepada Yesus. Kalau kita dekat kepada Yesus, karakter kita akan dibentuk. Ketika karakter kita dibentuk, buah akan muncul. Jangan penuhi hidup dengan terlalu banyak buah. Bayangkan kembali ke pohon apel itu. Semua bakal buah memang terlihat bagus, tetapi kalau semuanya dipertahankan, pohon tersebut tidak akan memberikan hasil terbaik. Demikian juga kehidupan kita. Ada begitu banyak hal yang meminta perhatian kita. Pekerjaan, keluarga, pelayanan, media sosial, keinginan pribadi, rencana masa depan, kegiatan, pertemanan, ambisi, semuanya mengatakan perhatikan aku. Tetapi kita hanya mempunyai satu kehidupan, kita harus memilih apa yang paling penting. Dan sebagai orang percaya, jawaban pertama kita seharusnya Tuhan. Kemudian apa yang terpercayakan kepada kita, keluarga, tanggung jawab, pelayanan, pekerjaan, dan hal-hal yang benar-benar memiliki nilai kekal. Hidup yang dipangkas akan menghasilkan buah yang lebih baik. Ketika petani memangkas pohonnya, tujuan akhirnya bukan pohon yang kosong. Tujuannya adalah buah yang lebih baik. Begitu juga Tuhan. Tuhan tidak memangkas kita supaya kita menjadi manusia yang tidak memiliki apa-apa. Tuhan memangkas kita supaya kita hidup menghasilkan sesuatu yang bernilai. Mungkin dahulu kita mudah marah. Sekarang Tuhan sedang mengajarkan kesabaran. Mungkin dahulu kita sulit mengampuni. Sekarang Tuhan sedang mengajarkan kita kasih. Mungkin dahulu kita hidup dalam mengejar pengakuan. Sekarang Tuhan sedang mengajarkan kerendahan hati. Mungkin dahulu kita terlalu sibuk. Sekarang Tuhan sedang mengajarkan kita menikmati kehadirannya. Tuhan sedang mengajarkan kita percaya. Itulah buah. Periksa hidup kita hari ini. Saudara-saudari, mari kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Apa yang memenuhi waktuku? Apa yang paling banyak memenuhi pikiranku? Apa yang paling banyak menyita energiku? Apa yang paling sering membuatku kehilangan damai? Dan pertanyaan yang paling penting, apakah semuanya itu membawa aku semakin dekat kepada Tuhan? Mungkin ada sesuatu yang harus kita kurangi. Mungkin ada sesuatu yang harus kita hentikan. Mungkin ada sesuatu yang harus kita serahkan. Mungkin ada sesuatu yang harus kita lepaskan. Tidak semuanya buruk, tetapi mungkin itu bukan lagi prioritas bagi kita. Berani melepaskan sesuatu demi sesuatu yang lebih baik. Saudara, kedewasaan rohani bukan hanya kemampuan untuk mengatakan iya Tuhan. Kadang-kadang kedewasaan rohani juga berarti berani berkata tidak. Karena kita menghalangi aku mengikuti Tuhan. Ada hal yang harus kita lepaskan. Bukan karena itu hal selalu buruk. Tetapi karena Tuhan sedang membawa kita kepada sesuatu yang lebih penting. Petani rela melihat banyak bakal buah yang jatuh ke tanah. Tetapi ia tidak kehilangan harapan. Ia tahu apa yang sedang dia kerjakan. Begitu juga kita. Jika Tuhan sedang memangkas kehidupan kita, percayalah kepadanya. Tangan yang memangkas adalah tangan yang juga memelihara. Sebagai penutup untuk firman Tuhan hari ini, buah yang berkualitas. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita di dunia ini sering berkata semakin banyak semakin baik. Lebih banyak aktivitas, lebih banyak pencapaian, lebih banyak pengikut, lebih banyak harta, lebih banyak kesibukan. Tetapi Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Bukan sekedar banyak, tetapi lebih berbuah. Bukan sekedar banyak kegiatan, tetapi kehidupan yang memiliki dampak. Bukan sekedar terlihat berhasil, tetapi berkenan kepada Tuhan. Petani apel tahu bahwa tidak semua bakal buah harus dipertahankan. Ia rela membuang sebagian yang baik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Demikian juga dalam hidup kita. Mungkin ada hal yang harus kita lepaskan. Mungkin ada aktivitas yang harus kita kurangi. Mungkin ada ambisi yang harus kita serahkan. Mungkin ada kebiasaan yang harus kita tinggalkan. Mungkin ada sesuatu yang selama ini kita pegang erat. Tetapi Tuhan sedang berkata lepaskan. Jangan takut.
karena Tuhan tidak mengambil tanpa tujuan. Tuhan sedang membersihkan, membentuk, mempersiapkan, dan membuat kita lebih berbuah. Ingatlah Yohanes 5 ayat 2, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kalau hari ini kita sedang dalam proses pemangkasan, jangan menyerah. Kalau Tuhan sedang mengurangi sesuatu dalam hidup kita, jangan langsung berkata, Tuhan meninggalkan saya. Mungkin justru Tuhan sedang berkata, aku sedang mempersiapkanmu untuk menghasilkan buah yang lebih banyak. Mari kita tidak sekedar mengejar segala sesuatu. Mari kita belajar memilih, belajar berkata tidak, belajar melepaskan. Mari kita belajar memusatkan hidup kepada Kristus. Karena pada akhirnya Tuhan tidak akan bertanya, berapa banyak yang kamu kerjakan, tetapi hidup kita akan menunjukkan berapa banyak buah yang dihasilkan. Dan buah yang Tuhan cari bukan hanya pencapaian. Tuhan mencari karakter Kristus dalam hidup kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah buah yang bernilai di hadapan Tuhan. Maka hari ini mari kita berkata, Tuhan, pangkaslah apa yang perlu dipangkas, bersihkan apa yang perlu dibersihkan, ambillah apa yang menghalangi pertumbuhanku, dan biarlah aku hidup menghasilkan buah yang menyenangkan hatimu. Terima kasih, inilah firman Tuhan untuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang kami kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami menyadari bahwa seringkali kami ingin Tuhan menambahkan banyak hal dalam hidup kami. Tetapi kami lupa bahwa ada hal yang harus kami lepaskan. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jika ada kesibukan yang tidak perlu, tunjukkan pada kami. Jika ada ambisi yang salah, luruskan hati kami. Jika ada kebiasaan yang menghalangi pertumbuhan rohani kami, berikan kami kekuatan untuk meninggalkannya. Jangan biarkan kami mengejar terlalu banyak hal sampai kami kehilangan yang paling penting. Ajar kami memilih apa yang benar-benar bernilai. Kami percaya bahwa setiap pemangkasan di tangan Tuhan memiliki tujuan. Bentuklah kami Tuhan, bersihkan kami, dan jadikan hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.